Salam sejahtera saudara-saudara. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, seperti saya janjikan pada tayangan saya yang lalu, hari ini saya akan melakukan kesaksian atau pengakuan atas kepindahan saya atau penyeberangan saya dari agama Islam ke agama Kristen. Ada 3 faktor yang menyebabkan saya memutuskan pindah dari Islam ke Kristen. Dan faktor-faktor tersebut telah berlangsung setahun lebih yang lalu. Yang pertama adalah adanya keresahan pada saya sehubungan dengan maraknya atau tumbuhnya kalangan Islam radikal di tanah air. Ini menyebabkan keresahan yang luar biasa kepada saya sebagai orang yang sangat mencintai Indonesia dengan kebinekaan tunggal ikanya. Karena perilaku teman-teman yang beraliran Islam radikal ini sungguh-sungguh tidak mencerminkan kebudayaan Indonesia. Mereka itu merasa diri paling penting, paling benar, dan paling suci. Akibat dari sikap atau perilaku tersebut, mereka menjadi intoleran. Inilah biang keributan dari yang terjadi selama ini antara kelompok radikal dengan orang yang cinta kebangsaan. Kendatipun ormas-ormas beraliran radikal ini telah dibubarkan, semisal HTI pada beberapa tahun yang lalu, dan yang belakangan ini adalah EPI yang telah dibekukan atau dilarang aktivitasnya. Akan tetapi saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua bahwa ideologi Islam fundamentalis adalah ideologi yang sangat kuat dan itu tidak akan lumer dan reda dalam waktu yang sangat dekat. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan agar masyarakat dan pemerintahan yang akan datang mungkin akan lebih waspada. Karena orang yang berideologi keras seperti itu, walaupun organisasi resminya telah dibubarkan, sudah sepatutnya diduga mereka akan selalu mengintai dan mencari peluang untuk mendapatkan momentum dan mendapatkan kendaraan untuk melakukan aksi kembali. Organisasi-organisasi semacam ini sungguh telah terbukti merobek persatuan bangsa Indonesia yang telah susah payah didirikan oleh bapak-bapak bangsa dengan satu landasan filosofis negara ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Rusaknya kebangsaan oleh sentimen-sentimen agama sungguh membahayakan terhadap kelangsungan bangsa kita. Saya terus terang sangat miris membayangkan apabila ke depan golongan Islam radikal ini ataupun golongan apapun yang radikal akan menguasai Indonesia secara resmi dalam pemerintahan. Saya tidak bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi dan tahu sendiri ya, kita ini negara besar dengan penduduk yang 250 juta lebih, dengan wilayah yang luas, dengan pulau yang berjumlah ribuan, dengan manusia yang mempunyai suku-suku bangsa dan bahasa yang banyak. Pasti akan terjadi satu tragedi kemanusiaan yang besar sekali, di mana negara asing pasti akan ikut campur di sini. Inilah yang membahayakan negara kita, sehingga saya begitu resah dan sesungguhnya sampai hari ini gerakan Islam radikal telah mendapat simpati dan dukungan yang sangat luas di kalangan muslim, penduduk yang tidak pandangan rakyat muslim lah. Dan itu dapat saya buktikan dan dapat dirasakan. Dan itu cukup mengganggu, walaupun derajatnya kecil, mengganggu status keislaman saya. Saya jadi bertanya, mengapa begitu banyak orang yang seagama saya bisa
dengan yakin dan percaya kepada satu aliran atau ideologi yang sedemikian keras. Akhirnya memang saya mulai sedikit ragu-ragu lah, katakanlah begitu. Terlebih setelah saya juga mendapatkan ayat-ayat di kitab suci Al-Quran yang saya menyebutnya sebagai ayat-ayat yang BPK. Anda mungkin tidak tahu apa itu BPK versi saya, yaitu ayat-ayat yang dapat saya sebut sebagai bola panas kitabiah. Ya, termasuk ayat-ayat yang menyuruh orang berjihad dan macam-macam lagi yang dapat nanti saudara cek di kitab suci Al-Quran. Ya, itu adalah ayat-ayat BPK yang sangat potensial untuk memicu keributan di masa depan. Kecuali ayat-ayat BPK tersebut, yaitu bola-bola panas kitabiah tersebut diabrogate atau ditinjau ulang, maka kehidupan keagamaan Islam mungkin akan lebih sejuk. Tetapi bukan berarti di Indonesia tidak ada Islam sejuk. Saya sebetulnya sangat-sangat mengharapkan dan saya sangat beraliran NU, Nahdlatul Ulama. Akan tetapi pada perkembangan terakhir ketika Islam radikal ini berkembang sangat pesat, sayang sekali NU kurang hadir di daerah urban, di dalam perkotaan, sehingga pengaruh para teman-teman yang radikal ini menguasai urban area. Jadi Anda bisa perhatikan di masjid-masjid di perkotaan, biasanya mereka telah menguasai kepengurusan dan keimamannya ya. Bahkan sampai di BUMN, saudara-saudara. Saudara-saudara dapat merasakan itu, dan saya dapat merasakan itu ketika saya datang ke masjid yang jenis ini, maka saya sebetulnya sudah tidak mendapatkan keramah tamahan Islam sejuk versi NU. Ya, contohnya, jika di masjid-masjid yang sejuk itu kita datang terakhir, kita datang setelah ada orang duduk, kita biasanya memberi salam kiri kanan. Ya, tetapi jika Anda perhatikan di masjid-masjid perkotaan, jika Anda datang duluan, ketika ada seorang anak muda atau apa ya datang, maka jarang sekali mereka melakukan inisiatif untuk bersalaman. Ini sebelum COVID ya saya bicara ya. Jadi sebetulnya telah terjadi pergeseran kebudayaan dalam agama Islam. Ya. Saya dapat mengatakan kebudayaan yang dilakukan oleh teman-teman yang radikal ini bisa disebut sebagai kebudayaan asing yang gahar, ya. Bukan lagi kebudayaan Indonesia yang guyup, ramah, saling mengasihi dan saling membantu. Itu yang saya khawatirkan. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah terkait dengan peran saya sebagai seorang muslim yang tidak dapat memenuhi kewajiban kewajiban liturgi ya, seperti sholat wajib 5 waktu sehari dan sholat sunnah 2 kali, yaitu duha dan tahajud yang oleh umat Islam sering dianggap wajib. Jadi sungguh mengagumkan bahwa teman-teman saya dan kalangan umat Islam ini dapat menjalankan sholat 7 kali dalam sehari semalam. Ini yang luar biasa. Sementara itu, saya hanya dapat menjalankan paling banter 2-3 kali sehari sholat wajib. Ya. Itulah yang membuat saya juga menjadi merasa berdosa, merasa tersisih dan sebagainya. Akan tetapi, saya juga mempertanyakan kewajiban keagamaan tersebut dengan pertanyaan yang lumayan nakal ya. Kadang-kadang beberapa orang suka bertanya kepada teman-teman yang kafah itu,
Pertanyaan seperti ini, apakah dengan ente sholat 5 waktu dan sholat sunnah 2 kali sehari dan melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya, ente terus bisa masuk surga gitu? Maka dapat dijamin, maka jawaban mereka adalah insya Allah. Dan itu juga merupakan jawaban dari seorang ustadz ya. Jadi jika seorang ustadz saja tidak bisa menyatakan tegas bahwa orang yang rajin sholat dan rajin melakukan kewajiban agama dalam Islam dapat masuk surga, bagaimana dengan orang seperti saya yang sangat minim dalam melakukan kewajiban? Tetapi jawaban yang tidak pasti itu terus terang menggoyang saya, menggoyang keimanan saya, terus terang begitu sih. Ya, bukan berarti saya terus ingin menjadi jahat, tidak, tetapi khusus untuk kepercayaan atau keyakinan itu saya mulai terganggu, mulai goyah. Karena bagaimana ada sebuah agama mewajibkan umatnya sedemikian berat tanpa ada satu penghiburan atau jaminan bahwa pemeluknya akan hidup bahagia di surga. Ya. Itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga, dalam waktu yang bersamaan, kebetulan saya rajin mengikuti perdebatan Islam dan Kristen di channel-channel YouTube. Nah, perdebatan itu sejak setahun yang lalu setelah saya ikuti telah membuka wawasan saya terhadap kepercayaan, terhadap keyakinan. Akhirnya membuka wawasan juga bahwa ada agama lain ya yang juga patut ditengok. Begitu kira-kira. Pada akhirnya ketiga faktor tersebut memang menggiring saya untuk menengok kitab suci lain dan memperbandingannya dengan kitab suci Al-Quran. Maka mulailah saya membaca Alkitab. Dan saya mengawalinya bukan dari perjanjian lama, tetapi saya mengawalinya dari perjanjian baru. Karena dari perdebatan yang saya ikuti, ternyata perdebatan tentang Yesus itu yang paling sering terjadi. Ya. Mulai dari Injil Matius, kemudian Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Dari Matius saja saya dapat membaca sebuah kisah yang runtut dan kronologis. Ya, Matius memulainya dengan silsilah Yesus. Kemudian cerita tentang kelahiran Yesus, dan ketika Yesus disunat pada usia 8 hari, didoakan di Bait Allah. Kemudian Yesus dewasa, ia mendapat godaan iblis, dibaptis, dan kemudian sampai berkhotbah dan seterusnya. Dari rentetan tersebut, saya melihat kesan pertamanya, Injil ternyata ditulis secara runtut, lengkap, dan kronologis, sehingga membuat yang membacanya akan cepat memahami isinya. Bahwa kita dapat membaca di dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang kualitasnya baik menurut saya, walaupun ada beberapa yang setelah saya cek di King James Version memang ada istilah-istilah yang seharusnya tidak begitu, tetapi itu persentasenya kecil sekali. Jadi saya kagum juga kepada kitab suci ini, bahwa kitab suci ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal di seluruh dunia. Bahkan kitab Injil itu pada tahun 1800-an saja sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kuno, di dalam bahasa Batak dan sebagainya. Artinya ini
kitab suci ini ya seperti yang orang bilang, ini benar-benar universal. Kan berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Jika Anda mempunyai Al-Quran, baik yang terjemahan dari terbitan Kementerian Agama maupun yang lain, Anda akan melihat bahwa Al-Quran tersebut lebih memfokuskan kepada bahasa Arab. Jadi huruf Arab itu ditulis besar-besar, sementara jika Anda melihat terjemahan bahasa Indonesianya, itu kecil sekali, lebih kecil dari cetakan koran. Mungkin cuma 6-7 poin. Dan itu kan artinya kalangan muslim di Indonesia ini merasa tidak mengutamakan, tidak merasa bahwa bacaan dalam bahasa Indonesia itu tidak penting. Dan artinya mereka memaksa orang Indonesia yang muslim untuk dapat berbahasa Arab. Yang terjadi, saya bisa katakan mungkin 80% muslim di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kalaupun bisa membaca Al-Quran yang dipelajari bertahun-tahun, belum tentu tahu artinya. Persis seperti yang dikatakan oleh Dr. Bambang Nursena ya, bahwa bahasa Arab di Alkitab itu belum tentu menjadi bahasa Arab sehari-hari di negara-negara Timur Tengah sana. So what's the point? The point is Al-Quran has to be translated into Indonesia, into bahasa, dengan satu porsi cetakan yang wajar, yang masuk akal gitu. Bahkan akhirnya saya dapat Al-Quran justru dari sebuah lembaga swasta di India yang kemudian menerjemahkannya di Indonesia dengan bahasa Indonesia yang poinnya lumayan besar. Itulah kitab Quran yang saya pakai. Nah, itu agak menceng ke situ ya. Dan Injil itu menurut saya komprehensif sekali. Jadi secara sistematik memang dia sangat membantu pembacanya. Itu yang bisa saya katakan. Dan ketika sampai pada firman-firman yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah pertamanya di bukit, disitulah saya mulai terangsang oleh firman-firman yang bukan saja indah bunyinya, tetapi kontennya atau isinya sangat bermakna, sangat bernilai, ya, baik dari sudut value maupun virtues gitu ya. Firman pertama yang saya dapatkan dari Matius yang cukup menyentuh adalah kira-kira berbunyi begini: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Firman ini benar-benar menjawab hati nurani saya, kondisi hati nurani saya saat ini. Saat itu, waktu itu ya. Jadi firman ini menjanjikan jika Anda lapar dan haus akan kebenaran, Anda akan kami puaskan. Dan memang benar. Setelah Anda membaca lagi firman-firman berikut, wow, ya. Saya kutip satu lagi ya. Bunyinya seperti ini: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang, maka secara satiris kita bisa bilang, berarti orang-orang yang membuat keributan dan selalu membuat kegaduhan patut disebut sebagai bukan anak-anak Allah. Artinya anak-anak bla bla bla. Dan yang paling menohok adalah firman sebagai berikut: kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Matius pasal 5
4344 ini luar biasa menurut saya. Ya, ayat ini juga ada di dalam Markus maupun Lukas ya. Ini luar biasa. Ini adalah inti ajaran Yesus Kristus, yaitu ajaran kasih dan ajaran damai tadi yang di atas. Ini sungguh menyatakan kepada saya bahwa ajaran atau firman-firman Tuhan yang disampaikan Yesus ini benar-benar bernilai adiluhum, benar-benar bernilai tinggi dan luhur. Yang mengherankan bagi saya adalah firman ini lahir 2000 tahun yang lalu. Ini luar biasa, dan itu ditarik lagi ke zaman sekarang sangat relevan, karena kehidupan sekarang juga banyak yang tidak melukiskan kasih sayang, banyak tidak melukiskan kedamaian, banyak tidak melukiskan satu persaudaraan, keguyuban. Udah rusak sebetulnya. Inilah yang membuat saya terkagum-kagum akan Injil ini. Dan singkat cerita, setelah saya menyelesaikan 4 Injil kanonik, kemudian surat-surat Paulus dan Injil Yakobus, Petrus, dan tambahan dari Yohanes sampai Wahyu, saya berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus adalah ajaran-ajaran yang paling progresif dari zaman abad ke-1 sampai saat sekarang. Dan sesungguhnya ajaran-ajaran Yesus tersebut dapat menjadi jawaban atas akhir zaman yang konon saat ini mulai datang. Jadi, saya pertama kali membaca Alkitab yang saya beli di Lay adalah pada tanggal 26 Februari. Dan sebulan kemudian, saya telah percaya kepada firman-firman yang tertulis dalam buku itu. Dan jujur, saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Dan kebetulan setelah itu, jadi masuk di bulan keempat, saya mempunyai pekerjaan yang cukup serius karena ini berhubungan dengan masa depan perusahaan, yaitu mengenai hubungan kami dengan prinsipal kami di Eropa, di Polandia ya. Jadi tanpa disangka prinsipal kami tersebut menaikkan harga yang kami distribusikan di Indonesia, karena kami adalah pemegang hak distribusi dari alat-alat kesehatan jantung, terutama stent dan balon untuk jantung. Tiba-tiba mereka menaikkan harga yang begitu parah sampai 40-45% di saat COVID sedang mulai. Kami manajemen bersama bos saya memberi surat kepada mereka tentang harga-harga tersebut, tentang tidak kemampuan kami untuk memberi lebih mahal, dan mengatakan bahwa kalau bisa harga tersebut bisa naik tahun depan setelah COVID selesai. Tetapi berminggu-minggu tidak ada jawaban, dan akhirnya pekerjaan itu saya ambil alih. Nah, disitulah karena saya telah percaya kepada Yesus Kristus, saya melibatkan sejak pertama saya melakukan pekerjaan tersebut, yaitu sebuah presentasi pendek tentang kondisi yang akan menjadi rasional atau alasan kami untuk mengatakan keberatan dengan harga yang mereka naikkan, dan saya men-set satu harga yang sangat, artinya gini, naik tetapi berkisar 3-8%. Itulah mindset saya waktu itu. Saat itu saya menyertakan Tuhan di dalam pekerjaan saya sejak awal, termasuk ketika pekerjaan itu jadi dan saya kirimkan melalui email. Sebelum meng-email itu saya teliti lagi pekerjaan tersebut dan saya berdoa. Dan pada waktu itu saya berdoa betul-betul menyebut nama Yesus. Saya memohon dengan sangat, berikanlah satu pada waktu ngirim email ya, berikanlah satu mujizat kepada kami, agar yang membaca surat ini, jika Engkau kehendaki mereka menyetujui,
jadikanlah. Seperti itu. Saya kirim, kemudian berhari-hari kemudian, ya tentu saja saya menunggu kabarnya. 1 minggu kemudian belum ada kabar. Hari ke-8 belum kabar. Hari ke-9 begitu juga. Tetapi kalau tidak salah hari ke-10, ke-11, tengah malam tiba-tiba saya terbangun dan langsung melihat email. Ternyata seorang manajer yang menjadi mediator kemudian mengatakan bahwa manajemen kami 100% approve of your proposal dan kami yakin kami tetap dapat membantu Anda dan bla 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 seperti itu. Dan saya lihat dokumen yang mereka kutip dan betul-betul amazing. Dari 9 item yang saya propose, saya usulkan dengan kenaikan yang 3-8% dan bahkan satu produk saya mintakan turun karena di sini sudah tidak kompetitif lagi dengan harga beli yang seperti itu ya. Ternyata disetujui 100%. Saya benar-benar terkejut dan saya berinang air mata. Ya. Pada waktu itu saya spontan mengucap Jesus Christ Superstar. Luar biasa. Ternyata Tuhan, orang Kristen itu benar-benar hidup. Tuhan responsif terhadap apa yang kita mohonkan. Dan lebih jauh lagi, setelah saya membaca Perjanjian Lama, akhirnya dapat saya simpulkan bahwa Alkitab adalah kitab suci yang lengkap, kitab suci yang komprehensif, dan cukup baik untuk membimbing manusia, untuk menyalurkan naluri religiusitasnya secara pribadi maupun secara kelompok. Alkitab terdiri dari 2 bagian yang penting adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seperti kita ketahui, Perjanjian Lama adalah memuat kisah tentang penciptaan Allah ya, atas langit, bumi beserta makhluk-makhluk dan seluruh isi bumi. Kemudian juga meriwayatkan kisah para nabi beserta nubuatan-nubuatan untuk masa depan, dan tentu dengan disertai kebajikan atau nilai-nilai luhur dalam bentuk firman-firman yang masih bisa dipakai sampai sekarang. Dan bagian kedua adalah Perjanjian Baru yang merupakan penggenapan atau penyempurnaan dari firman-firman dan hukum-hukum pada Perjanjian Lama. Maka saudara-saudara, benarlah Labib Mikail, seorang scholar dari Mesir yang tinggal di Amerika, dalam bukunya God's Last Messenger mengatakan, Christianity is the final religion in the plan of God for mankind. No other true religion can come after it. God sent Moses and the Jewish prophets to set the foundation for Christianity. The Old Testament, by its offerings, prophecies, types, symbols, and characters, was the foundation on which Christianity was built. Terjemahan Indonesianya kira-kira berbunyi begini. Kekristenan adalah agama penghabisan dalam rencana Allah kepada manusia. Tidak ada agama yang benar dapat muncul sesudahnya. Allah telah mengutus Musa dan nabi-nabi Yahudi untuk menyiapkan landasan atau pondasi bagi kekristenan.
Perjanjian Lama dengan tawaran-tawarannya, nubuatan-nubuatannya, jenis-jenisnya, perlambang-perlambangnya, serta sifat-sifatnya adalah pondasi di mana kekristenan dibangun. Malaikat pun bernyanyi. Jadi saudara-saudara, singkatnya Labib Mikail mengatakan, jika ada suatu agama baru lahir setelah kekristenan, maka agama tersebut adalah bukan agama yang benar. Malam itu di Bethlehem, saat Yosef dan Maria